Oke, kembali lagi kepada channel saya, channel Sanju Tobing. Salam JP. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berjumpa kembali di channel saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan untuk bisa terus meracik parlay. Oke, mungkin yang belum subscribe dan like dan pencet tombol loncengnya untuk bisa selalu mengikuti channel saya, segera pencet dan like dan pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan konten-konten yang terbaru dari saya. Oke, brother, hari ini saya akan memprediksi untuk parlay ada di 5 tim match malam ini. Mungkin para betor yang masih belum bisa menemukan titik terang untuk JP, di sini saya membantu para betor supaya bisa ada titik terangnya, bisa mendekati JP ataupun jackpot yang memuaskan. Saya langsung saja sebutkan partainya malam ini yang akan saya prediksi. Yang pertama ada Inter menghadapi Juve untuk Piala Italia. Yang kedua ada Barca menghadapi Madrid untuk Copa del Rey. Yang ketiga ada Tottenham Hotspur menghadapi Chelsea untuk Piala Inggris. Yang keempat ada Atlanta menghadapi Venezia untuk Copa Italia. Dan yang terakhir ada di Liga BRI, Persiraja Banda Aceh menghadapi PSIS Semarang. Oke, brother, untuk match yang pertama di sini saya akan memprediksi antara Inter Milan menghadapi Juve, di mana pasarannya Inter Milan memberikan pur 3/4 kepada Juve. Sangat luar biasa, hebat. Bandar berani memberikan pur 3/4 kepada Juve, di mana mereka berada di papan klasemen sama-sama menduduki papan atas. Oke, brother, langsung saja saya prediksi pertandingan Inter Milan melawan Juventus dalam jadwal Piala Super Coppa Italia bakal berlangsung sengit. Jika melihat kualitas pemain kedua tim, duel di Stadion Giuseppe Meazza, Milan. Untuk pertandingan match ini, para betor bisa dapat menonton langsung secara live di TVRI pada Kamis 13 bulan 1 2022 pukul 3.00 WIB. Untuk kedua tim sama-sama menatap juara untuk di Piala Super Italia ini dengan kepala tegak. Inter berhasil merebut kemenangan saat menjamu Lazio dalam Giornata 21 Serie A. Hasil tersebut membuat rekor positif Valle Benemata yang mengantongi 8 kemenangan beruntun di Italia. Untuk sang Juventus juga mengantongi kemenangan pada saat bertandang melawan AS Roma Sinyonya Tua, di mana mereka sukses memetik kemenangan tipis 3-4. Jika diakumulasi, Juve tercatat belum pernah kalah dalam 8 laga terbaru semua ajang. Kemenangan tandang atas AS Roma kemarin bisa menjadi modal bagus untuk final Piala Super Italia nanti, yang akan dihelat di Stadion Giuseppe Meazza. Supaya better ketahuin, ini adalah markasnya Inter Milan. Pantas Inter Milan bisa berani mengasih pur 3/4. Untuk performa lini serang Inter sejauh ini terbilang cukup garang. Di ajang Serie A, La Benemata telah mengoleksi total 51 gol, paling banyak dibandingkan tim lainnya. Jumlah tersebut lebih baik dibanding Juventus yang baru mengumpulkan 32 gol. Laure Martinez merupakan penyerang dengan kontribusi terbanyak di kubu Inter musim ini. Dalam laga nanti, ketajaman lini depan Inter akan diuji oleh kekuatan tembok pertahanan Juve. Oke, para betor, di sini saya memprediksi untuk para pemain yang konsisten dalam menjaga barisan pertahanan Juve adalah Leonardo Bonucci. Dia memegang catatan rasio intercepts dan sapuan di setiap ajang. Untuk
prediksi pemain Simon Inzaghi selaku pelatih Inter tidak akan mengubah susunannya seperti saat berjumpa Lazio di pekan terakhir di Serie A. Edin Dzeko dan Lautaro Martinez akan kembali jadi tumpuan di lini depan. Untuk mengimbangi lini serang Inter, Juventus juga akan menurunkan para pemain bertahan terbaiknya, yaitu Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. Kemungkinan jadi pilihan utama untuk kondisi kebugaran kedua pemain sudah membaik. Oke, para betor, langsung saja saya prediksi untuk hasilnya, di mana kita di sini ada pilihannya. Inter Milan memberikan PUR 3/4, PUR 1, PUR setengah, di mana jumlah gol ada di over 2,5, over 2/4, over 2/3. Jadi para betor mungkin di sini bisa saja terjebak untuk menahan Juve dengan menahan 1 ataupun menahan 3/4. Saya sarankan prediksi saya di sini, saya lebih mengunggulkan Inter Milan dengan memberikan PUR setengah atau PUR 3/4. Untuk lebih amannya lagi, kita memegang Inter Milan dengan memberikan PUR setengah kepada Juve malam ini. Berpusing. Oke brother, kita kembali untuk memprediksi klub yang kedua antara Barcelona menghadapi Madrid di Piala Super Spanyol, di mana pasarannya di sini Real Madrid memberikan PUR setengah, PUR 1/4 dan PUR 3/4 kepada Barcelona dengan jumlah gol ada di 2/3/4, 2,5 dan di over 3. Langsung saja kita ke prediksinya antara Barcelona menghadapi Real Madrid. Untuk para betor ketahuin di sini pertandingan Barcelona menghadapi Madrid dalam jadwal semifinal Supercopa de Espanyol, Piala Super Spanyol. Dini hari pukul 2 WIB di Stadion King Fahd. Sepanjang sejarah Barca dan Madrid sudah bertemu 247 kali. Tercatat Barca baru menang 96 kali, Real Madrid unggul 99 kali. Hasil imbang terjadi 52 kali. Khusus di Piala Super Spanyol ini kedua tim sudah berjumpa 14 kali. Real Madrid menang 8 kali, Barca menang 4 kali, dan hasil imbang terjadi 2 kali. Barcelona dan Real Madrid sama-sama punya modal bagus jelang laga nanti. Blaugrana saat ini memegang 5 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, 3 menang, 2 imbang. Di sisi lain dalam kurun laga yang sama, Real Madrid meraih 3 menang, 1 seri dan 1 kalah. Duel Barca vs Madrid akan menjadi adu tajam lini di depan kedua kubu. Barca punya striker tajam asal Belanda, Memphis Depay. Ketajaman sama pemain cukup tinggi musim ini. Ia menjadi pemain paling prolific di tim dengan sumbangan total 10 gol di semua ajang. Kontribusi Depay musim ini tidak melulu soal gol. Ia juga kerap kali mampu menyodorkan umpan matang pada pemain lain. Di samping itu Barca juga masih punya Ansu Fati, Luke De Jong, dan Nico De Jong yang dipinjam dari Sevilla. Dibandingkan Blaugrana, Los Galacticos lebih tajam. Pelatih Carlo Ancelotti memiliki 2 penyerang yang sedang dalam kondisi on fire. Mereka adalah Karim Benzema dan Vinicius Junior. Pada Jornada 21 lalu, Benzema dan Vini kembali menjadi pahlawan tim saat menghadapi Valencia. Berkat torehan brace dari kedua pemain, menang dengan skor telak 4-1.
Ansu Fati pulih dari cedera sehingga Sapi berkesempatan memainkannya nanti di El Clasico. Jika skenarionya berjalan lancar, ia mengisi posisi di penyerang sayap mendampingi Memphis Depay dan Ousmane Dembele. Namun Pedri dan Ferran Torres belum bisa mengisi pos lini tengah kubu Barca. Keduanya belum boleh turunkan karena masih dalam masa karantina setelah konfirmasi positif COVID-19. Untuk Real Madrid juga bakal membawa skuad terbaiknya saat menantang Barca, namun Carlo Ancelotti tetap tidak bisa memainkan penyerang Gareth Bale yang masih menderita cedera. Marco Asensio kemungkinan akan mengisi kekosongan posisi Bale. Penampilan apiknya di beberapa laga terakhir kemungkinan membuatnya terpilih mendampingi dua striker yang tak tergantikan, Karim Benzema dan Vinicius Junior. Oke, para betor, Madrid tercatat tidak pernah kalah dalam 5 kali perjumpaan menghadapi Barca. Bahkan dalam pertandingan terakhir, Los Galacticos selalu mampu memetik kemenangan. Sementara itu, satu pertandingan sisanya berakhir dengan skor imbang. Kali terakhir Blaugrana memetik kemenangan atas sang rival pada Maret 2019 silam. Saat itu Barca sedang dalam masa kejayaan bersama Ernesto Valverde. Oke, para betor, di sini saya akan memprediksi di mana tadi Madrid memberi poin setengah, poin seperempat, dan poin 3/4 dengan jumlah gol 2/3/4 dan 2,5 dan di atas 3. Untuk malam ini saya lebih memilih untuk kita memegang di Madrid dengan memberikan pur setengah atau memberi pur seperempat kepada Barcelona. Karena pertimbangannya mungkin Barcelona dari head to head sebelumnya pertandingan saya melihat kurang konsisten ya, para betor ya. Jadi saya masih lebih mengunggulkan Real Madrid. Untuk lebih amannya mungkin para betor bisa memberi pur seperempat kepada Barcelona. Oke, para betor, untuk partai yang ketiga kita akan memprediksi antara Tottenham Hotspur menghadapi Chelsea di Piala Inggris, di mana sebelumnya agregat Chelsea sudah unggul 2-0 untuk menghadapi Tottenham. Di mana di sini pasarannya kita melihat leg-legan, ada Tottenham memberikan seperempat dan ada juga Chelsea memberikan seperempat. Dengan jumlah gol ada di 2,5, 2/3/4 dan 2/2/4. Langsung saja kita ke prediksinya untuk memilih mana yang akan kita pilih. Di sini The Blues sudah menjejakkan satu kaki di final, tetapi harus mengatur rotasi dengan baik mengingat laga krusial versus Manchester City sudah menanti. Chelsea akan pergi ke markas Tottenham Hotspur pada semifinal leg kedua Piala Inggris Kamis 13 bulan 1 dini hari nanti. Bermain di kandang sendiri, pasukan Antonio Conte bakal mengemban tugas berat setelah kalah 2-0 di leg pertama pekan lalu. Tugas ini berupa dari berat menjadi nyaris mustahil setelah Son Heung-min mengalami cedera di leg pertama dan harus absen hingga sebulan. Tanpa Son, Conte bakal pusing 7 keliling menentukan penggantinya. Baik Dele Alli maupun Bryan Gil tampil semenjana kontra Morecambe di putaran ketiga Piala FA kemarin. Eric Dier memang dikabarkan sudah sembuh dari sakitnya dan Stefan Bergwijn berpeluang kembali, tapi Christian Romero bakal absen lagi. Dalam pertimbangan sudah unggul 2-0 dan bakal menjalani laga penting kontra MC di Liga Premier Inggris, Thomas Tuchel bisa menurunkan pemain lapis kedua. Better ketahui untuk malam ini Chelsea menurunkan lapis kedua, tapi kita hati-hati juga ini. Bisa saja lapis keduanya
main pertama, babak keduanya baru pemain intinya. Tapi kita hati-hati juga ini ya para better ya. Kepa Arrizabalaga hampir pasti ditunjuk sebagai kiper utama, dengan Edouard Mendy sudah tiba di Kamerun untuk mengikuti Piala Afrika bersama Senegal. Belum ada kabar pasti apakah Thiago Silva dan N'Golo Kante bisa diturunkan. Cesar Azpilicueta diprediksi sudah bisa bermain untuk pemain senior ya, Cesar Azpilicueta ya. Tetapi Reece James, Ben Chilwell dan Trevoh Chalobah dipastikan absen. Lini tengah dan depan menarik disoroti, mengingat beberapa pemain sayap The Blues terpaksa menambal posisi wingback dan Tuchel tak pernah benar-benar menemukan kombinasi trisula terbaik. Saul dan Mateo Kovacic bisa dimainkan demi mengistirahatkan Jorginho untuk laga versus MC. Begitu pula dengan Mason Mount dan Romelu Lukaku. Chelsea yang mulai tertinggal dari perburuan gelar juara Inggris Premier League tak akan mengesampingkan Piala Liga begitu saja demi mendapatkan trofi tambahan setelah menjuarai Piala Super UEFA di awal musim. Untungnya satu kaki mereka sudah di final dengan gol cepat Kai Havertz dan gol bunuh diri Ben Davies membenamkan Spurs di leg pertama, sehingga tugas mereka di bentrok kedua bakal sedikit lebih ringan. Hasil 2-0 itu pun lumayan mencerminkan penampilan kedua tim. Anak asuh Conte sama sekali tak bisa merebut kendali dari Chelsea sepanjang laga. The Blues juga akan datang ke Tottenham Hotspur Stadium dengan skuad yang lebih segar, mengingat mereka tak perlu menurunkan kekuatan penuh saat mengentaskan Chesterfield 5-1 di Piala FA. Berbeda dengan Tottenham yang harus susah payah comeback dengan masukan Harry Kane dan Lucas Moura kontra Morecambe, sebuah tim divisi ketiga. Chelsea memang berpotensi mengistirahatkan beberapa pemain mengingat mereka punya laga penting 2 hari kemudian. Tetapi Tottenham juga bakal terhimpit karena harus menjalani laga penuh gengsi bertajuk North London Derby kontra Arsenal. Selain gengsi, kedua tim juga akan saling berusaha melukai satu sama lain dalam perburuan 4 besar. Secara keseluruhan, nasib amat tak terpihak kepada Spurs, dan tetapi Tuchel tak boleh berpuas diri. Laga versus Pep Guardiola sudah menanti. Oke, langsung saja kita ke prediksinya untuk para betor, di mana di sini tadi Tottenham leg-legan menghadapi Chelsea. Ada Tottenham memberikan 1/4, ada Chelsea memberikan 1/4. Saya tidak bermain di over under. Saya lebih memilih di sini untuk kita memegang di Chelsea dengan memberikan poin 1/4, atau lebih amannya kita mengambil di leg-legan memegang Chelsea. Oke para betor, kita kembali di partai yang keempat antara Atalanta menghadapi Venezia, di mana di sini prediksi Bandar memberikan untuk Atalanta memberi PUR 1,5, PUR 1/4 dan PUR 1/3. Untuk di jumlah gol ada di over under over 3, di over 2/3 dan over 3/2. Langsung saja kita ke prediksinya untuk Atalanta menghadapi Venezia untuk di Piala Italia, di mana Atalanta mulai 2022 dengan mengesankan saat mereka mengamankan kemenangan tandang 2-6 di Serie A melawan Udinese pada akhir pekan, membawa pasukan Gianpiero Gasperini memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di laga tandang menjadi 8 pertandingan. Tapi Atalanta hanya memenangkan 2 dari 8 pertandingan tersebut mereka di Stadion Atleti Azzurri di Italia di semua kompetisi, termasuk kekalahan beruntun dalam pertandingan kandang terakhir mereka melawan Villarreal dan Roma, di mana mereka kebobolan 7 gol dalam prosesnya. Tidak seperti Atalanta, Venezia tidak dapat memulai tahun baru dengan kemenangan karena mereka dikalahkan 0-3 di kandang melawan penantang Scudetto AC Milan pada akhir pekan di Serie A. Itu membuat mereka saat ini hanya berada di urutan ke-17, hanya 4 poin dari zona degradasi. Satu-satunya kemenangan Venezia dalam 8 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi adalah di putaran kedua Coppa Italia bulan lalu, mengalahkan tim Serie B Ternana 3-1 di kandang sendiri. Untuk berita tim di sini saya memprediksi, oke para betor, Duphan Zapata pangkal pahanya cedera dan Robin Gosens hamstring
tidak tersedia bagi Atalanta karena cedera. Untuk Atalanta sebenarnya yang bahaya di sini Duphan Zapata ya Betor ya, karena itu strikernya sangat militan itu. Tapi untuk malam ini dia tidak bisa dimainkan karena mengalami cedera pangkal paha. Troyen Ebue tidak tersedia bagi Venezia karena pergi ke AFCON membela timnas Nigeria. Atalanta mencetak 6 gol melawan Udinese pada akhir pekan dan menang 4-0 dalam pertemuan terakhir mereka melawan Venezia. Jadi mereka diperkirakan akan melanjutkan performa mencetak gol mereka melawan tim besutan Paolo Zanetti yang telah kebobolan 37 gol di Serie A musim ini. Oke, langsung saja saya prediksi untuk Atalanta menghadapi Venezia, di mana kita lebih ataupun saya lebih mengunggulkan supaya kita memegang di Venezia dengan menahan 1/3/4. Untuk di over under saya tidak dominan di over under ya, karena saya ragu-ragu di over under. Bisa saja malam ini Venezia nyetak memberikan gol ke kandang Atalanta ya, makanya saya lebih baik menahan di Venezia untuk menahan 1/3/4 Betor ya. Oke para Betor, kita kembali untuk partai yang terakhir, yaitu ada partai Liga BRI antara Persiraja Banda Aceh menghadapi PSIS Semarang, di mana Persiraja Banda Aceh berada di urutan klasemen ke-18, urutan yang paling terakhir di bawah zona degradasi dengan nilai poin baru mengumpulkan 6 poin. Sementara lawannya ada di PSIS Semarang dengan klasemen ke-7 dengan poin ada di 27 poin. Head to head antara Persiraja Banda Aceh menghadapi PSIS Semarang baru ada pertemuan sekali, di mana PSIS waktu itu menang 3-1 dengan jumlah gol yang lumayan besar. Di mana di sini saya memprediksi pertandingan antara Persiraja Banda Aceh menghadapi PSIS Semarang yang akan dilaksanakan di Stadion Kompiang Sujana Rabu pukul 20.30 WIB sore nanti atau menjelang malam. PSIS Semarang berambisi mengunci kemenangan dalam memperbaiki posisi mereka di tabel klasemen. Apalagi lawan yang mereka hadapi hanyalah Persiraja Banda Aceh sebagai juru kunci sekaligus lumbung gol di Liga BRI. PSIS Semarang saat ini berada di posisi ke-7 klasemen dengan 27 poin. Laskar Mahesa Jenar memerlukan hasil positif untuk bisa mendongkrak mereka naik kembali ke 4 besar. Kemenangan akan menjaga kans PSIS Semarang untuk mentas ke posisi 4 besar klasemen. Di sisi lain untuk Persiraja Banda Aceh tengah mencari kemenangan keduanya setelah hanya mampu memetik 1 kemenangan dalam 18 pertandingan. Mereka ingin menciptakan tren positif mereka yang kedua malam ini Betor ya. Laskar Rencong saat ini memang terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin, dan mereka akan lebih bekerja keras untuk bisa lolos dari zona degradasi. Laga antara Persiraja Banda Aceh melawan PSIS Semarang akan diprediksi akan berjalan sengit. Kedua tim akan saling mengotot untuk melakukan segalanya mengamankan kemenangan yang menjadi ambisi mereka. Bruno Dibail Persiraja Banda Aceh dipulangkan di bursa transfer paruh kedua liga kali ini. Dibail telah berhasil mencetak 1 gol untuk Persiraja Banda Aceh dan diharapkan bisa memberi kejutan untuk PSIS Semarang. Untuk Jonathan Kantilana dari PSIS Semarang adalah pemain tersubur Semarang saat ini. Gelandang berpaspor Palestina ini tercatat telah mencetak 5 gol. Oke, langsung saja kita prediksi para Betor.
di mana di sini Bandar memberikan pur 1/4, ada pur 1 ataupun pur 1,5 dengan jumlah gol ada berada di over 3, over 2, 3/4. Di sini saya lebih memilih kita untuk memegang di PSIS Semarang dengan memberikan 1/4 ataupun pur 1 kepada Persiraja Banda Aceh. Untuk di jumlah gol saya kurang dominan ya Betor ya, karena memang saya khawatir Persiraja Banda Aceh bertahan ya dengan posisi tren positif mereka kemarin menang ya. Jadi saya lebih mengunggulkan PSIS Semarang dengan kita memberikan poin 1 ataupun pur 1/4 kepada Persiraja Banda Aceh. Oke para Betor, itu tadi sudah saya prediksi ada 5 tim yang akan match pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi acuan para Betor. Saya sampaikan, utamakan kepada para Betor prediksi diri sendiri karena itu memang lebih memuaskan dan lebih insting kita yang memang diutamakan karena memang lebih puas daripada kala memakai insting orang. Tetapi saya di sini memberikan prediksi yang memang sesuai dengan statistik head to head dan formasi jumlah pemain berdasarkan catatan yang telah saya kumpulkan untuk match malam ini. Oke para Betor, itu saja dari saya. Tolong dibantu untuk subscribe, like, dan pencet tombol loncengnya untuk memberikan acuan dan semangat bagi saya untuk bisa memberikan konten yang terbaik untuk di selanjutnya. Semoga JP untuk hari ini dan malam ini kita semua. Oke brother, salam JP, good bless and good job.